langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najibul Ikam dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan proposal PLP integratif dari rumah dengan judul Manajemen Kurikulum MTS Al-Azkar Nagen Demak. Yang pertama yaitu dasar pemikiran. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari tridharma perguruan tinggi, perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus. Tujuan dari PLP integratif ialah mengimplementasikan teori yang telah kita pelajari selama ini dan bekerja nyata di lapangan sehingga mendapatkan banyak kompetensi, antara lain kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, dan kompetensi profesional secara nyata. Terkait PLP integratif dari rumah dalam masa pandemi ini dilaksanakan dengan cara penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap COVID-19 dengan memanfaatkan berbagai media sosial. PLP ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Al-Azkar. Untuk kondisi madrasah, berdasarkan letak geografis, MTS Al-Azkar berada di Jalan Pucang Tama 9, Pucang Gading, Desa Batosari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak dengan kode pos 59567. Struktur madrasah sendiri hanya diliputi Bapak Dwi Trilaksito, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Madrasah, dan Ibu T. Sulistiati, Sarjana Pendidikan sebagai Wakil Kepala Madrasah. MTS Al-Azkar berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Azkar, salah satu unit lembaga dari Yayasan Rahmatan lil Alamin. Lingkungan madrasah sendiri merupakan daerah perdesaan. Peserta didik mayoritas bermukim di Pondok Pesantren Al-Azkar yang berada di Kompleks Perumahan Nasional Pucang Gading. MTS Al-Azkar merupakan lembaga yang menggunakan perpaduan kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum pesantren di bawah Kemenak dan Kemendikbud. Mata pelajaran diniyah pesantren disusun sebegitu rupa sehingga memiliki tingkatan antar jenjang kelas yang ideal dan seimbang dengan mata pelajaran nasional. Untuk stakeholder sendiri, bagi yang belum mengetahui apa itu stakeholder yaitu orang atau kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan terhadap suatu lembaga. Untuk stakeholder primer yaitu seseorang atau kelompok yang memiliki peranan dalam pengambilan keputusan. Untuk stakeholder primer diantaranya adalah pemerintahan, Kemendikbud, dan Kemenak. Lalu selanjutnya ada stakeholder sekunder. Untuk stakeholder sekunder ini adalah orang atau kelompok yang menjadi pelaku atas kebijakan yang telah diambil oleh stakeholder primer. Stakeholder sekunder diantaranya adalah pimpinan Yayasan Rahmatan lil Alamin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Azkar, pimpinan madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Yang terakhir yaitu ada stakeholder tersier. Untuk stakeholder tersier ini yaitu orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan yang penting bagi lembaga walaupun tidak sebagai pelaku utama langsung. Stakeholder tersier antara lain orang tua peserta didik, lembaga swadaya masyarakat, toko buku, masyarakat sekitar, ataupun perusahaan yang membutuhkan tenaga pendidik. Lalu selanjutnya yaitu permasalahan dan identifikasi permasalahan madrasah. Untuk yang pertama, permasalahan yang mungkin menjadi hambatan bagi guru yaitu dalam melakukan tugasnya, seorang guru itu harus bekerja di rumah karena menaati keputusan aturan pemerintahan yang menerapkan social distancing dan work from home. Lalu yang kedua, beberapa peserta didik mempunyai kendala pada jaringan karena ada banyak peserta didik yang berasal dari desa yang secara langsung
jaringan internet itu terbatas, dan juga spesifikasi handphone serta adanya kegiatan yang bertabrakan dengan jadwal pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu beberapa guru mempunyai kendala pada jadwal yang harus disesuaikan dengan kegiatan peserta didik. Karena pembagian tugas dari guru kepada murid itu harus disesuaikan jangka waktu yang ditetapkan guru dalam muridnya mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan pengumpulan tugas yang dikumpulkan oleh siswa itu berformat gambar berpixel rendah. Nah, itu sangat menyusahkan guru dalam mengoreksi tugas tersebut. Lalu untuk program kerja, nama dari program ini yaitu Manajemen Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar. PLP berada di Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar Merauke. Yang pertama yaitu membuat video profil lembaga MTS Al-Azhar, observasi lapangan terkait manajemen kurikulum, dan membuat struktur madrasah dengan cetak banner. Tujuan program yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami manajemen kurikulum di lapangan. Lalu untuk mengetahui dan memahami tugas manajer kurikulum di lapangan. Lalu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembelajaran daring dalam masa pandemi ini. Lalu yang terakhir yaitu untuk memahami evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran daring. Apakah itu bisa dikatakan sukses atau tidak. Lalu target program. Lalu target program sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu target kuantitatif dan target kualitatif. Target kuantitatif dari seluruh program kerja yang penulis rencanakan adalah terbentuknya sistem kurikulum madrasah yang mampu menerapkan pembelajaran yang efektif dan efisien pada masa pandemi. Sedangkan untuk target kualitatif, yaitu menambah wawasan berpikir dan meningkatkan kesadaran madrasah mengenai pandemi, dan selanjutnya terbentuknya pola hidup sehat madrasah pada saat pandemi. Lalu yang nomor 3, diharapkan para guru mampu mematuhi aturan pemerintahan yang ada untuk melakukan social distancing dan work from home. Lalu yang nomor 4, menambah pembelajaran madrasah bagi masyarakat meskipun saat social distancing. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Untuk pola koordinasi yang dilakukan pelaksana, yaitu saya sendiri Najiful Hikam dengan melibatkan dosen pembimbing Bapak Asep Kurniawan, Magister Pendidikan Islam, dengan Kepala Madrasah Bapak Dwi Trilaksito, Sarjana Pendidikan, dan Wakil Kepala Madrasah Ibu Utik Sulistiati, Sarjana Pendidikan, melalui media sosial. Media sosial itu baik menggunakan WA maupun Zoom ataupun yang lain. Untuk pihak yang diajak ikut serta yaitu Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah. Nah, untuk jadwal kegiatan sendiri, jadwal kegiatan dibagi menjadi 4 schedule pokok. Yang pertama yaitu pada hari Rabu sampai Sabtu tanggal 10 sampai 13 Februari 2021, yaitu membuat video profil madrasah. Lalu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, yaitu observasi problematika kurikulum dan pengelolaan jadwal PJJ. Lalu untuk hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, pengelolaan absen guru, pengelolaan absen peserta didik, dan pengelolaan pelaksanaan PJJ. Lalu yang terakhir yaitu Jumat sampai Sabtu tanggal 26 sampai 27 Februari 2021, yaitu evaluasi pelaksanaan PJJ. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang banyak dan mohon maaf jika ada salah dalam penuturan. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.